Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait rekomendasi penghematan energi pada rumah ukuran 11 x 6 meter persegi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Aliafi, yang kedua Ferry Nanda, yang ketiga Ivania Tonavia, yang keempat Isnaina Elsa Prima, yang kelima saya sendiri Mardina Putri, dan yang keenam Rahma Pratiwi, yang terakhir Roysul Amin. Berikut adalah denah rumah yang akan dihitung oleh kelompok kami. Terdapat jumlah penghuni 7 orang per 176 meter persegi. Yang kedua, peralatan elektronik berupa laptop, TV, peralatan dapur, lampu, pompa air, AC, dan lain-lain. Yang ketiga, material dari bangunan ini terdapat dinding bataku 150 mm, bataku 300 mm, bataku 400 mm, dan beton 300 mm. Yang kedua, ada atap. Material bangunannya ini yaitu beton 300 mm. Yang ketiga, jendela kaca Pilkington single glazing. Yang keempat, partisi dari gypsum. Yang keempat, terdapat instalasi AC menggunakan AC center dan AC split. Dan yang terakhir, terdapat lighting atau lampu menggunakan lampu LED. Yang selanjutnya adalah analisa penggunaan energi. Di sini dijelaskan total penggunaan dari alat-alat elektronik seperti AC, lampu, peralatan dapur, dan lain-lain. Yang pertama adalah AC dengan total penggunaan 38,4 kWh, lalu ada lampu LED dengan total penggunaan 18 kWh, Magicom dengan total penggunaan 9,24 kWh, kulkas dengan total penggunaan 82,8 kWh, lalu ada kipas angin dengan total penggunaan 21 kWh, ada kipas angin 2 juga diketahui total penggunaannya 7,2 kWh. Lalu ada TV, total penggunaan 15,6 kWh, pompa 7,5 kWh, cas laptop 5,4 kWh, setrika 18 kWh, dan juga mesin cuci 33 kWh. Dari data penggunaan listrik tersebut, maka dapat dilihat diagram yang menunjukkan penggunaan AC 15,44%, lighting atau pencahayaan 7,96%, kitchen atau dapur 33,29%, dan kebutuhan yang lain-lain yang paling besar 43,02%. Data di atas merupakan perhitungan total penggunaan energi per bulannya. Analisa dari pencahayaan. Jadi untuk pencahayaan buatan ini terdapat beberapa ruangan. Untuk ruangan yang pertama itu ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang kamar 1, ruang kamar 2, ruang kamar 3, ruang kamar 4, dan ruang kamar 5. Terus ada dapur, ada ruang makan, dan ruang sholat. Kamar mandinya ada kamar mandi 1, kamar mandi 2, dan kamar mandi 3. Lalu ada garasi, terus ada ruang cuci dan gudang. Jadi untuk pencahayaannya sendiri itu dari beberapa ruangan yang saya sebutkan tadi itu rata-rata tidak layak karena tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia atau bisa disingkat dengan SNI. Terus untuk pencahayaan alaminya itu ada dua ruangan. Untuk ruangan yang pertama itu ada ruang tamu. Untuk pencahayaannya sendiri itu tidak layak karena tidak sesuai dengan SNI. Terus untuk ruang kamar 1 itu pencahayaannya itu layak dikarenakan karena sudah sesuai dengan standar
Nasional Indonesia atau bisa disingkat dengan SNI. Lalu masuk ke slide 5. Slide 5 ini adalah tahap simulasi bangunan rumah 11 x 6 meter. Pada tahap simulasi bangunan rumah 11 x 6 meter ini dilakukan penggambaran sederhana terkait kondisi bangunan pada bagian eksterior tanpa menggambarkan bagian interior. Jadi yang digambarkan ini hanya bagian eksterior dengan ukuran 11 meter x 16 meter. Nah, penggambaran eksterior ini terdiri dari penggambaran dan material. Jadi nggak cuma penggambaran aja, tapi beserta penulisan isi dari material eksterior bangunan tersebut. Nah, lalu ini contoh dari bangunan 11 x 16 meter. Memang kondisinya seperti ini karena ujung dari salah satu bagian eksterior ini berada tidak lurus atau tidak segaris dengan jalan umum. Jadi kenapa pada area samping sebelah kiri ini gak lurus, karena memang dia posisinya miring pada ujung, tidak lurus dengan jalan. Penggunaan energi listrik pada keseluruhan bangunan rumah 11 x 16 meter. Nah, dari grafik yang dimunculkan ini, grafik yang sebelah kiri ini menunjukkan daya konsumsi listrik selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, kontribusi paling tinggi pada penggunaan energi listrik pada grafik 1 tahun ini menunjukkan bahwa bulan Maret itu paling tinggi. Kenapa bulan Maret paling tinggi? Karena di bulan Maret tersebut saat kondisi rumah tersebut atau musim pada lokasi tersebut itu musim panas, dengan rata-rata suhu atau temperatur pada rumah tersebut, di area rumah tersebut sebesar 38 hingga 39 derajat Celcius atau hampir 40 derajat Celcius. Nah, karena panas yang berlebih itulah maka adanya penggunaan AC atau pendingin yang berlebihan. Lalu grafik yang kedua ini menunjukkan bahwasannya nilai HVAC, penggunaan untuk HVAC itu lebih besar daripada penggunaan lampu dan yang lainnya atau peralatan yang lainnya. Kenapa? Karena dari penggunaan dan operasional HVAC-nya itu lebih tinggi dan lebih banyak daripada yang lainnya. HVAC-nya sebesar 49,6% atau hampir 50% dari keseluruhan. Lalu untuk lampunya itu sekitar 20%. Lalu untuk yang lainnya sekitar 30,3%. Untuk selanjutnya kita akan melakukan perhitungan IKE atau intensitas konsumsi energi. Secara historis dari perhitungan manual yang kita lakukan, IKE ini mendapatkan data sebesar 20,42 kWh per meter persegi per tahun. Akan tetapi di sini ada perbedaan dengan yang kita lakukan menggunakan nilai IKE untuk bangunan rumah 11 x 16 meter persegi yang telah dilakukan di simulasi dengan software Revit Autodesk. Di sini didapatkan data IKE sebesar 300 kWh per meter persegi per tahunnya. Nilai tersebut dianggap sangat tinggi apabila kita bandingkan dengan ASRAE dan arsitektur. Di sini nilai ASRAE-nya sebesar 177 kWh dan juga nilai arsitekturnya sebesar 40 kWh. Berdasarkan kriteria IKE yang ada, bangunan gedung ber-AC ini dinilai termasuk dalam kriteria yang boros. Karena apa? Di sini secara standarnya bangunan ber-AC atau yang sekitar rumah itu dia
Nilai IKE-nya berkisar 285 sampai 450 kWh. Nah, sedangkan 300 ini kan berada di tengah-tengahnya, makanya itu dianggap bahwa gedung ini boros, seperti itu. Untuk selanjutnya juga kita akan membahas tentang pola konsumsi energi. Nah, di sini kita bisa lihat dari grafik tersebut ya, pola konsumsi energi pada rumah berukuran 11 kali 16 meter persegi ini dia cenderung naik ya. Nah, di sini konsumsi energi listrik permintaan puncaknya itu berada di kisaran pukul 5 sore hingga 9 malam. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut merupakan waktu istirahat dan waktu untuk keluarga dan hampir seluruh peralatan elektronik itu dinyalakan. Sedangkan pola penggunaan listrik tertinggi itu terjadi pada di hari Sabtu dan juga Minggu. Lah, kenapa bisa demikian? Karena di sini hari Sabtu dan hari Minggu adalah hari weekend, di mana di situ keluarga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, baik dari pagi maupun sampai malam, seperti itu. Baik, lanjut ke slide 9 tentang rekomendasi penghematan energi. Jadi kelompok kami mengambil 5 rekomendasi dari aplikasi Revit yang sudah disimulasikan kepada bangunan desain kami. Jadi yang pertama adalah efisiensi pada pencahayaan. Jadi di sini saat sebelum direkomendasi, electricity yang dihasilkan adalah 33,26 kWh dan setelah direkomendasi menjadi turun 32,93, dan bentuk dari penghematannya sendiri dengan cara memastikan lampu ruangan dimatikan saat siang hari dan hindari penggunaan lampu hias. Yang kedua adalah pencahayaan alami dan kontrol hunian. Di sini sebelum rekomendasi elektriknya adalah 33,26 dan setelah direkomendasikan turun menjadi 31,78 kWh. Dengan rekomendasi yang akan dilakukan adalah memaksimalkan pencahayaan alami, yaitu dengan memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari dengan cara membuka tirai pada jendela dan tidak menggunakan lampu penerangan di siang hari. Sedangkan untuk kontrol hunian, yaitu dengan memasang sistem sensor hunian yang mampu mengontrol penggunaan peralatan elektronik berdasarkan jumlah penghuni. Nah, lanjut yang ketiga adalah efisiensi beban listrik. Beban listrik sendiri di sini cukup signifikan untuk direkomendasi karena yang waktu sebelum direkomendasi elektriknya mencapai 33,26 dan turun setelah direkomendasi menjadi 28,5. Nah, di sini kita melakukan saat penggunaan peralatan listrik dengan power saving, mematikan peralatan listrik yang ditinggal kurang lebih dari 15 menit dan menetapkan suhu ideal untuk kulkas dan penggunaan bak penampung air untuk mengurangi operasional pompa air. Jadi disediakan untuk tandon air yang bisa menampung banyak air sehingga kita nggak perlu menyalakan pompa air berkali-kali. Dan yang keempat adalah efisiensi HVAC. Di sini package terminal AC itu sendiri adalah dengan melakukan efisiensi pada package terminal AC dengan cara menggunakan operasional AC yang sesuai. Apabila tidak digunakan, dimatikan AC-nya. Dan mengatur kenyamanan suhu sesuai SNI dan melakukan perawatan AC secara berkala agar kinerja AC sendiri tetap pada kondisi yang baik. Dan yang terakhir adalah penjadwalan. Penjadwalan di sini sendiri adalah melakukan penjadwalan pada penggunaan elektronik 12/5 atau penggunaannya selama 5 hari hanya 12 jam per harinya. Jadi semisal contoh kulkas
yang biasanya dipakai 24 jam, jadi di 5 hari ini cuma hanya akan digunakan selama 12 jam. Baik. Berdasarkan 5 skenario tadi, dilakukan simulasi kembali untuk mengetahui penghematan yang dihasilkan dari rekomendasi tersebut. Nah, berikut merupakan grafik rincian perubahan nilai IKE setelah dilakukan rekomendasi, di mana dapat diketahui bahwa nilai IKE mengalami penurunan pada setiap rekomendasi, dan didapatkan nilai IKE setelah rekomendasi yaitu sebesar 138 kW per meter persegi per tahunnya. Berikut merupakan perubahan pada nilai IKE sebelum dan sesudah dilakukan rekomendasi penghematan, di mana nilai IKE sebelum rekomendasi lebih besar dibandingkan dengan nilai setelah rekomendasi, yaitu sebesar 230 kW per meter persegi per tahunnya. Setelah dilakukan 5 skenario penghematan, yaitu efisiensi pada pencahayaan, memaksimalkan pencahayaan alami dan kontrol hunian, efisiensi beban elektronik, efisiensi HVAC, dan penjadwalan, didapatkan nilai IKE sebesar 138 kW per meter persegi per tahunnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.